sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu dari balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan seluruh selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita dipanggil untuk memperhatikan satu sama lain, terutama sesama yang menderita. Bukan malah kita saling menghakimi, kita masing-masing memiliki tentunya kelemahan, keburukan, dan hal-hal yang negatif yang terkadang tidak kita ketahui namun orang lain mengetahuinya. Maka dari itu kita harus terbuka dan juga memiliki kerendahan hati untuk menerimanya, juga menerima masukan dari sesama kita. Allah Bapa di surga, Sang Hakim yang adil melihat semua yang kita perbuat. Bapa Surgawi akan merasa lebih gembira bila melihat anak-anaknya saling memperhatikan satu sama yang lain dalam kasih dan juga kerendahan hati. Mengapa demikian? Tentu karena dalam pelayanan kita yang tanpa pamrih kepada sesama, maka tentunya kita sebenarnya mengikuti jejak putranya sendiri, yaitu Yesus. Namun yang seringkali muncul adalah dalam diri kita bukan melayani, melainkan juga bersikap menghakimi orang. Terkadang kita angkuh dan juga menempatkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Yesus tentunya mengingatkan kita akan bahayanya ketika ketidaksadaran akan keangkuhan kita. Tentu dia juga mengingatkan para muridnya untuk membuang balok yang ada di mata mereka sebelum mereka mencoba untuk mengeluarkan sepihan kayu yang ada di dalam mata orang-orang lain. Dengan demikian, apakah yang harus kita lakukan untuk melayani? Tentu yang jelas dalam hidup kita adalah kita harus menolong setiap orang yang kita rasa ditempatkan Allah dalam perjalanan hidup kita. Namun demikian tentunya pada saat yang sama kita harus senantiasa untuk memperkenankan Tuhan memeriksa hati kita dan juga memberikan kepada kita rahmat pertobatan dan juga kesembuhan yang lebih mendalam. Lalu manakala kita berada dalam posisi yang untuk melayani orang-orang lain, dalam keluarga, dalam paroki, dalam lingkungan, ataupun di tempat kerja kita, maka malah kita memuaskan pandangan kita pada salib Yesus Kristus sebagai seorang hamba Yahweh yang menderita. Yesus tentunya merangkul segala sakit serta kelemahan umat Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih Yesus tentunya begitu tidak mementingkan diri sendiri tanpa pamrih.
Sehingga sampai detik ini pun kita tidak dapat melupakan doa yang diucapkannya pada menit-menit terakhir sebelum ia wafat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tentu juga Yesus yang sudah sekarat ini tidak memohon kepada Bapanya agar orang-orang menzolimi, dihukum, melainkan menyampaikan sebuah doa permohonan pengampunan bagi mereka. Artinya tentunya termasuk kita semua. Yesus mengalahkan kegelapan dan juga memberikan kepada kita cinta hati yang begitu besar, menghilangkan cinta dirinya dengan terang dari pemberian dirinya. Melalui Roh Kudus inilah tentunya kita pun memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa melihat dalam diri kita sendiri terlebih dahulu dan juga mengoreksi hidup kita, karena kasih Allah telah memberikan kepada kita dan kita mampu untuk juga melihat orang lain di sekitar kita dengan kasih itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus